فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Ang Rudi. Yusikumullah. Yang Dini nggak baca ya, hidungnya mampetnya, alhamdulillah. Allah. Kok kamu lihat ayat ke-7 walidaini apa walidani di Quran kamu? Hah? Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani. Nah, soalnya tadi baca 2 kali walidaini. Nah, takut Qurannya beda. Hah? Ya, takut Qurannya beda makanya. Soalnya 2 kali. Ada pertanyaan? Hari ini kita santai saja. Hah? Keluarga yang nggak mau punya anak. Orang yang berkeluarga tapi nggak mau punya anak, dia telah menentang sunnah Rasulullah. Ya, kata Nabi, bagian daripada sunnah Rasul itu yakni memperbanyak keturunan. Maka kalau ada saudara kita menikah tapi maksud dan tujuan yang nggak mau punya anak dengan sengaja, maka jangan salah, nanti di akhirat dia tidak tercatat sebagai umatnya Rasulullah. Otomatis kemana dia masuknya? Nah, tidak ya. Kalau kafir tidak sampai batas kafir, karena ini bukan kaitannya tentang kafir murtad, bukan. Tapi ini kaitannya tentang, dalam Al-Quran dikatakan wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang melalui Rasulullah maka ambil. Ya. Kendati pun itu hukumnya sunnah, hukumnya mubah, hukumnya
halal itu datang dari Rasulullah, maka mesti kita ambil apapun itu dasar landasan hukumnya, meski kita laksanakan. Kalau seandainya ada saudara kita menikah dengan sengaja nggak mau kepunya keturunan, itu berarti dia menentang sunnah Rasulullah. Dalam hadis dikatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa ma ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Semua umat itu akan masuk surga kecuali yang enggan untuk masuk surga. Siapa yang enggan? Yakni mereka yang tidak taat kepadaku, kata Nabi, tidak mengikuti aku, maka dia sesungguhnya telah enggan untuk masuk surga. Maka jangan sampai punya niatan bagi kita untuk tidak punya keturunan dengan alasan ya mungkin tantangan ekonomi, mungkin biar nggak ribet keluarganya. Jangan seperti itu. Bagian daripada sunnah itu memperbanyak keturunan, supaya orang yang berakidah, orang yang beriman kepada Allah itu semakin banyak. Ya. Kalau seorang muslim punya anak muslim yang banyak, otomatis orang yang beriman pada Allah semakin banyak. Tapi orang mukminnya diperintahkan supaya keturunannya sedikit. Sedangkan orang di luar sana, orang Yahudinya, orang-orang kafirnya diperintahkan suruh banyak keturunannya. Kita kalah jumlah, ya. Maka itu logikanya. Ya, jadi salah satu tujuan rumah tangga itu menurut syariat yakni memperbanyak keturunan. Artinya memperbanyak orang-orang yang mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara hukum ini tidak masuk kepada hal yang haram, ya, tapi hal ini menentang daripada sunnah Rasulullah. Beda soalnya kalau dia mandul, ya, orang yang mandul itu dijamin masuk surga kalau dia mampu sabar dan tidak bermaksiat pada Allah. Ya, ada fadilahnya masing-masing dalam mafhum hadis. Barang siapa yang diuji, yang mafhumnya dengan penyakit tidak punya keturunan, kemudian dia bersabar, ya, dia tidak melakukan kemaksiatan, artinya kalau ikhtiar juga ikhtiar dengan jalan syariat, maka dia dijamin masuk surga. Ini yang mandul. Tapi sebaliknya kalau sengaja nggak mau punya keturunan, ini bahaya. Ini menentang sunnah Rasulullah. Jangan. Ada kaidah dan fadilahnya masing-masing. Barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan, ya, kemudian dia mampu menjaga anak perempuannya ini menjadi anak yang salehah, maka niscaya kedua orang tuanya dijamin masuk surga. Ya. Jadi hari ini kalau yang punya anak perempuan, nggak punya anak laki-laki, jangan nyesal, jangan nggak bersyukur. Nanti gimana nih keturunan saya? Nanti nggak ada binnya dong. Karena nasab keturunan kan dari laki-laki. Jangan, karena itu sudah ada jaminannya. Boleh berikhtiar, tapi dengan jalan yang diridhoi Allah. Salah satu amal jariah yang tidak akan terputus siapa? Waladun sholih. Allah. Kita ahli maksiat, tapi karena kita punya anak dan anak kita dididik supaya taat pada Allah, belum tentu kita masuk neraka. Ada kemungkinan anak yang menarik kita untuk ke surga. Jadi amat merugi sekali orang yang berumah tangga tapi dengan sengaja membatasi dirinya, melakukan berbagai macam cara sehingga tidak mau hamil, tidak mau punya anak. Hati-hati. Itu sudah menentang sunnah Rasulullah. Itu sudah menentang perintah Rasulullah. Hati-hati. Ya. Jadi intinya jangan seperti itu. Salah satu fadilah atau keutamaan berumah tangga yakni maksud dan tujuannya supaya kita mempunyai keturunan. Ya.
Jadi jangan ada di antara kalian atau entah siapa saja di luar sana yang menganggap punya keturunan itu mengganggu keharmonisan rumah tangga. Jangan. Ya, jangan. Buat repot, gimana nanti ekonominya? Ikhtiar saja. Ya, ikhtiar saja. Nanti Allah yang kasih jalan gitu, baik udah. Dah, ada lagi? Kalau hukum KB itu dulu Ang Didi waktu kuliah pernah bahas ya dalam salah satu presentasi tentang hukum mencegah supaya seorang perempuan itu tidak hamil ya dalam dunia kedokteran atau dalam istilah syariatnya dalil qadari. Akhirnya memperoleh kesimpulan ya kalau KB itu mematikan janin atau mematikan benih yang ada di rahim seorang ibu ketika KB ya, ketika dia minum pil atau ketika dia pokoknya apa saja, alat apa saja ya yang mencegah untuk hamil dan fungsinya alat itu mematikan benih janinnya, maka itu haram. Itu sama saja mematikan ya. Tapi kalau KB itu ya bukan untuk mematikan tapi membelokkan, beda ya antara membelokkan dan mematikan. Jadi membelokkan supaya sperma dari laki-laki dan benih janin dari seorang perempuan tidak bertemu, dibelokkan, maka ini menurut para alim ulama mutaakhirin ya majelis MUI ulama diantaranya tidak mengatakan haram ya. Ini kaitan tentang hukum ya. Tapi di dalam Islam sendiri sudah ada KB sebenarnya, KB secara islami. Dulu Ang Didi pernah bahas ketika sebelum menikah ada namanya bahasanya apa ya, kalau sebelum menikah tuh di KUA tuh kita diberikan pencerahan kan gitu ya. Nanti kalian sudah merasakan. Jadi dites, nanti ada waktunya nanti kita daftar ke KUA ya. Sebelum hari H biasanya 3 hari diundang oleh KUA, dikumpulkan ya orang yang mau menikah, diberikan binaan ya bagaimana tentang nanti ke depannya dalam hal ekonomi, bagaimana nanti ke depannya dalam hal tadi termasuk membina rumah tangga, mempunyai anak dan lain sebagainya ya, menurut ahli-ahlinya. Jadi dipanggil ahlinya, dipanggil ahli dari ekonominya ya, menjelaskan bahwasanya ekonomi itu kalau sudah berumah tangga beda nanti ini itu. Kemudian masuk lagi tentang keharmonisan rumah tangga, pakarnya dijelaskan ini. Udah nggak ada masalah Ang Didi itu mah. Yang terakhir pakar tentang kedokteran tentang KB ya. Maka menjelaskan kalau di Indonesia kan wajib KB nih, di Indonesia himbauannya seperti itu. Kalau kalian nggak KB nanti secara ekonomi tadi sudah dipaparkan, hidup kalian bakal susah. Dikasih doktrin seperti itu memang dalam KUA sendiri. Akhirnya kemudian Ang Didi angkat tangan ya, maksudnya angkat tangan tuh waktu sesi tanya jawab interupsi. Ada nggak KB? Ang Didi pura-pura nggak tahu padahal sudah dibahas di perkuliahan. KB ini secara hukum syariat apa hukumnya? Nah, mereka nggak tahu, tapi mereka cuma bilang di Indonesia ada MUI, kita percaya saja pada MUI. Ya betul, itu aman ya. Itu jawaban yang paling aman. Kemudian sudahlah. KB itu Ang Didi tanyakan ke pakarnya. KB itu ada dampak negatif nggak orang pakai KB? Akhirnya mau tidak mau dijelaskan. Dan Ang Didi sudah tahu dampak negatif orang pakai KB. Ya diantaranya minimal perempuan yang ber-KB ya. Itu nanti masa haidnya itu tidak jelas.
ya masa haidnya nggak jelas, ya kadang keluar sehari, kadang baru sehari keluar lagi, ya. Jadi masa haidnya nggak jelas, kadang nyampe 3 bulan nggak keluar, itu minimal. Dan semua perempuan yang KB merasakan dampak itu, Ang Didi bisa katakan 99,9% merasakan dampak itu minimal, ya. Terus maksimalnya yang ber-KB itu, coba kalian cek, nanti bisa dicek di manapun di media sosial, itu bisa terkena kanker apa namanya, kayak gitu. Naudzubillah, ya. Makanya yang dijelaskan sebenarnya dalam Islam itu sudah ada KB, tapi dengan jalan yang diridhoi Allah, ya. KB yang pertama dalam Islam agak sedikit dewasa. Kalau kita logikanya nggak mau punya anak, maka jangan berhubungan badan di masa subur seorang perempuan. Kapan masa suburnya? Sekitar hari ke 13, 14, 15 setelah haid. Jadi masa sucinya dia setelah haid 13, 14 kalau kita nggak punya anak. Itu salah satu penjelasan para alim ulama. Ada 3 cara KB dalam Islam. Cuma Didi nggak mau jelasin yang duanya, nanti kalau sudah waktunya. Terlalu vulgar. Ya. Jadi tawakal saja sudah. Ya. Kalau kita dikaruniai anak, ya berarti kita dipercaya oleh Allah. Ya. Kayak gitu aja. Ada lagi? Hah? Asal usul nyium Al-Quran kalau habis baca apa habis jatuh, usulnya dari mana? Kalau habis apa? Nah, kalau habis baca apa Al-Quran jatuh gitu kan dicium biasanya. Itu asal usulnya dari mana? Itu nggak ada asal usulnya. Dalil kayak dalil. Nah, perhatikan. Dalilnya dalam Al-Quran, ya. Dalilnya sudah jelas. Kita itu diperintahkan untuk memuliakan Al-Quran. Baik dalil secara Al-Quran maupun secara hukum fikih. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kita nggak punya wudu, jangan megang Al-Quran. Kecuali dalam keadaan darurat. Itu menandakan kita perlu memuliakan Al-Quran. Ketika kita membawa Al-Quran, maka jangan bawa Quran ini masuk ke dalam WC. Itu dalil tanda memuliakan Al-Quran. Kemudian ketika kita punya HP, di dalam HP itu ada Al-Quran dan sedang dibuka, ya, maka HP itu jangan dimasukkan ke dalam WC kecuali aplikasi Al-Qurannya ditutup. Itu tanda memuliakan Al-Quran, ya. Kemudian banyak sekali dalil tentang memuliakan Al-Quran. Nah, kemudian asal usulnya dari mana? Kalau Quran ini jatuh secara nggak sengaja, ya, bolehkah kita mencium Al-Qurannya sebagai tanda kita memuliakan Al-Quran? Boleh nggak? Siapa yang melarang? Boleh. Boleh. Memang di antara saudara kita yang salafi memang ada yang mengatakan bid'ah, ya. Tapi bahasa cinta itu, bahasa cinta selagi tidak bertentangan dengan dalil syariat, ya, apalagi secara dalil usul fikih, wa huwal ladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Al aslu fil asya'i mubah. Segala sesuatu itu hukumnya boleh. Illa madalla dalil ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menyatakan tidak boleh. Selagi tidak ada dalil yang menyatakan tidak boleh, apapun amal perbuatan kita, ya, yang terpenting tidak keluar daripada syariat, termasuk tadi ketika Quran itu jatuh secara nggak sengaja di situ, ya, sebagai tanda kita memuliakan, kita mencium Al-Quran. Boleh nggak? Boleh nggak? Bagus, subhanallah. Jangan kertas surat cinta yang dari cewek saja yang kamu cium, ya kan?
Sekali-kali nyium Al-Quran. Ya. Kalian zaman dulu tuh Rudi kalau baca surat dari pacarnya, kan dikasih minyak wangi itu suratnya. Itu dicium. Surat cinta saja sampai kalian cium, apalagi surat cinta dari Allah. Bahkan kalau nggak jatuh pun kalian cium itu bagus. Ya, kalau nggak jatuh pun kalian cium itu Al-Quran itu bagus. Itu akhlak mulia. Yang terpenting bukan berarti kita menyembah Al-Quran, enggak. Tapi sebagai bentuk kita cinta kepada firman-firman yang telah ada di dalam Al-Quran. Kita mencium Al-Quran itu artinya kita praktekkan tanda cinta kita kepada Allah. Ya kan? Balik lagi, kalian punya cewek kalian jauh, yang ada di kamar kalian cuma ada surat doang. Kalau kalian rindu ke cewek kalian ngapain? Wah, belum zamannya. Ngapain? Dibuka itu surat kan? Kadang-kadang dipeluk. Bukannya cinta ke surat, bukannya rindu ke surat, tapi cinta dan rindu kemana? Ke orang yang menulis surat. Maka kalau kita mencium Al-Quran, ya, kalau kita membawa Al-Quran dengan begini, kalau kita perlakukan Al-Quran, ya, kalau itu sebagai tanda bukti cinta kita kepada Allah, maka itu mahbub. Itu termasuk akhlak yang mulia. Jadi kalau ada saudara kita, terutama dari Salafi, yang mengatakan mencium itu bid'ah, sudah, ya, biarin saja, ya, biarkan saja. Ya. Yang terpenting kita ibadahnya mengikuti para alim ulama, yang masyhur, yang jumhur, dan kita pun nggak mau saling mencela satu sama lain. Ya, mereka dengan amalan mereka, kita dengan amalan kita, dan kita bersaudara, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Suatu saat kan lu sekolah dan biang orang. Nah, terus si bocah biang banyak putus kan sosial sama keluarganya, putus tapi orang ketemu. Nah, terus sampai si biangnya meninggal sama tua di dalam. Dalam hadis, ya, pernah Angdi dijelaskan dan pernah Angdi disampaikan ke kalian dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram, la yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga seorang yang memutus tali persaudaraan. Seburuk apapun keluarga kita, sejelek apapun saudara kita, maka sekali-kali jangan punya niatan untuk memutus tali persaudaraan. Ya, intinya seperti itu. Kan kadang-kadang ada teman yang seperti keluarga, tapi keluarga sendiri jauh. Ini bahaya seperti ini. Ya. Keluarga itu bagaimanapun dia punya hak yang mesti kita tunaikan lebih daripada teman-teman kita, karena kita satu aliran darah. Ya. Jadi sejelek apapun keluarga kita, memfitnah kita, mengusir kita, dan lain sebagainya, maafkan. Di sini yang berat nih ya, maafkan sudah. Memang itu perintah Rasul. Jangan punya niatan, sudahlah, wis ora bakal peduluran maning karo si kaema. La yadkhulul jannah qati'. Gak bakal masuk surga dia. Naudzubillah. Ya. Sudah jelas ya? Jangan sampai kayak gitu. Ada lagi? Kamu kalau lagi ngaji itu tidak boleh pulang suruh ngantar belanja apa-apa gitu. Lagi ngaji? Lagi ngaji, lagi duduk, pas duduk. Pas duduk ngaji. Kalian lagi duduk di sini. Suruh belanja. Maka pulang. Kalau nggak bisa dihindari, kamu boleh beralasan. Perhatikan.
La ta'ata fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Meninggalkan kewajiban itu maksiat. Tetapi kalau kalian melaksanakan kewajiban ini dan ingin melakukan kewajiban yang lain, kemudian kalian tidak bisa berhujjah. Kalau kalian berhujjah, kalian berantem, maka tinggalkan kewajiban ini. Tapi berhujjah dulu. Karena posisinya kamu itu lagi di majelis yang sama baiknya ya dengan perintah orang tua. Berhujjah itu maksudnya seperti apa? Mang, kok dingin lagi ngaji. Nah, Mang, kok dingin lagi ngaji. Insyaallah ngerti lah. Kalau nggak ngerti, lamun orang menek sekian, toli orang dia aku anak kayak balik. Bis. Tutup dulu. Ini coba. Jadi sebenarnya kita dengan orang tua itu jangan pernah bersuudzon. Kenapa orang tua itu melakukan sesuatu? Ya karena dia sayang pada kita. Cuma kenapa kadang-kadang kita ngerasa orang tua itu nggak mengerti dengan kita? Bukannya nggak mengerti dengan kita. Mungkin kita nggak pernah ngobrol dengan orang tua dari hati ke hati. Bukan dari ego ke ego. Ngobrolnya dari hati ke hati. Ya. Jelaskan. Saya aktivitasnya jam segini ngaji, Ma. Jelaskan. Hari ini saya ngaji, jelaskan. Jelaskan aja. Ya. Tapi jangan menggunakan ego. Menjelaskan kebenaran menggunakan ego itu nggak bakal diterima. Artinya menggunakan hawa nafsu. Jadi berhujah nggak apa-apa. Lagi ngaji kok dingin, Mas. Kecuali urgen. Ya. Siapa tahu orang tuanya di sana. Biasanya kalau urgen orang tuanya juga bilang lagi. Namun orang tuh kecepling kok Maya ki kupingnya hilang misalnya. Yang diperhatikan kabir ini ya nanti pokoknya ngobrol aja sama orang tuanya dari hati ke hati, jangan sampai salah paham. Soalnya nggak 1 kali 2 kali ya Bin. Ada lagi pertanyaan? Hah? Wudhu. Apa? Tutorial wudhu? Oh, Allah Akbar, ini bukan pertanyaan ya. Ini nyuruh. Wudhu itu pertama baca bismillah. Baca bismillah. Setelah baca bismillah, kalau ada siwak, bersiwak dahulu. Ya. Yang di motor tuh ada siwak, nanti kalian bisa ambil, tapi yang Didi nggak bawa motor. Ya. Jadi pertama bismillah. Kalau bawa siwak, bersiwak dulu. Setelah bersiwak, siwaknya dibasuh. Kemudian masukkan lagi kantong. Baru basuh tangan. Basuh tangan di sela-sela, ya. Berwudu itu nggak boleh mubazir airnya, secukupnya saja. Jadi jangan sampai ada air keran yang mucrate. Ya. Kalian kondisikan. Ya. Karena ada banyak saudara kita di Afrika, di belahan dunia sana yang susah dapetin air. Sebagai tanda akhlak yang baik kita terhadap mereka. Ya, seperti itu. Sela-sela ya. Dirasa cukup ya. Kalau 1 kali ngerasa cukup. Tapi kalau 1 kali ngerasa nggak sampai, 3 kali sunnah ya. Meniga kalikan itu ada mafhum hadisnya sunnah ya. Meniga kalikan dalam berwudu itu dalam fikih madhab Syafi'i nggak ada khilaf. Kemudian berkumur atau madmadah dalam bahasa fikihnya.
madmadah, ya kumur. Ini belum niat ya. Ini belum niat. Kumur. Nggak masalah ketelan. Cuma nggak enak makan gudal sendiri. Ya. Buang ke sebelah. Buang sebelah kiri. Ya. Buang ke sebelah kiri, jangan sebelah kanan. Kecuali sebelah kirinya ada orang. Awas nih ya, kalian tuh beragama jangan lurus ya, jangan. Sunnahnya kalau membuang sesuatu itu sebelah kiri kota Ang Didi. Pas di kiri ada orang nih, dua aja. Jangan lurus ya. Kondisikan ya. Meludah itu sunnahnya ke sebelah kiri, meludah. Ya. Tapi kalau sebelah kiri ada orang, jangan paksain ke kiri. Ya, jangan ini pentingnya beragama tuh jangan tekstual ya. Mesti dipadukan dengan ilmu-ilmu akhlak dan ilmu-ilmu yang lainnya. Sebelah kiri 3 kali. Ya. Kemudian hidung atau istinsyak dalam bahasa fikihnya. Hah? Istinsyak tuh bukan seperti ini ya. Nah, istinsyak itu airnya di sini ya, ditampung di sini, kemudian dihirup. Tapi jangan kelabasan, jangan sampai masuk ke sini kemudian ke sini. Jangan, itu lebih sulit. Nggak usah khawatir. Kenapa bolongan hidung itu ada di bawah, nggak di atas sini? Karena hidung bisa nyedot, ya. Makanya ada di bawah. Jadi nggak usah khawatir air nggak masuk, sedot aja. 3 kali. Cukup sampai sini aja, ya. Cukup sampai sini. Sebelah kiri juga 1 kali, nggak apa-apa 1 kali. Ini belum niat, ini masih perkara sunnah. Baru setelah hidung kita niat, ya. Niatnya dalam hati, ya. Nawaitul wudhu'a li rafil hadathi lasqur lillahi ta'ala. Ketukan dalam hati. Kalau pengen dilafadin ketika menampung air, nawaitul wudhu'a li rafil hadathi lasquril fardhu lillahi ta'ala. Masuk ke sini, ketukan dalam hati, saya niat berwudu untuk sholat menghilangkan hadas kecil. Ya. Muka itu mana sih? Muka tuh yang dinamakan muka. Ini ke sini. Aku pahami. Yang dinamakan muka itu kalau atasnya terakhir tumbuhnya rambut. Terakhir tumbuhnya makanya basuh muka jangan sampai sini. Ininya nggak kebasuh berarti nggak sah. Kalau rambutnya di sini Dikira-kirakan. Ntar dulu. Ya. Jadi kalau rambutnya gimana? Botak, melinyar, ya. Kayak Deddy Kobuser. Enggak usah dari sini tarik ke sini, enggak, jangan. Tapi dikira-kirakan, ya. Dikira-kirakan akhir kening. Kalau sampai sini ini bukan kening. Ya, kira-kirakan. Sampingnya nyampe sini. Nyampe kutil nih. Makanya harus lewat nih ya. Bawahnya sini. Ya, jangan atasnya doang, tapi nyampe sini. Itu bawah jenggot. Ya, makanya yang punya jenggot nanti sunnah diginiin. Jangan di sela-sela. Jadi seperti ini ya. Seperti ini, air ke atas. Ya, terus ke tengah, ke bawah. Terus ininya di. Kenapa orang jenggot itu ibadahnya banyak? Ya karena ada fadilahnya. Makanya yang nggak punya jenggot, ya bukan berarti nggak punya jenggot gak dapat pahala ya. Tetap dapat pahala. Tapi jangan dipaksain juga untuk punya jenggot. Ya yang rasa nggak punya jenggot dipaksain, ditarik-tarik padahal nggak ada jenggotnya. Gue mah belah dua ya mungkin, bukan dijawab. Yang nggak punya jenggot tetap dapat fadilah. Beda nih nyewok iklan itu apa? Ya. Jadi kemudian tangan dari ujung tangan sampai mirfaqoi ini, ya sampai siku atas, minimal sampai siku. Jaga-jaga lebih dari sini, ya. Dari atas ke bawah Pak. Dari sini. Bebas dari siku nggak apa-apa. Cuma fadilahnya dari sini dari atas.
Nah, selesaikan dulu yang kanan 3 kali, ya. Yang kanan 3 kali. Ganti-ganti nggak apa-apa. Tapi fadilahnya selesaikan dulu kanannya 3 kali, kemudian kiri. Kan kadang kita mah kanan, kiri, kanan, kiri. Itu juga nggak apa-apa, sah wudunya. Cuma fadilahnya itu selesaikan kanan, 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 kanan dulu, kemudian kiri. Ya. Kemudian sebagian kepala, ya. Yang penting rambutnya kena. Ya udah. Bagusnya dari kepala tuh sini, tarik lagi ke atas. Ya, nggak apa-apa, asal kena. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.